Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan subscriber Galilea Network. Apa kabar hari ini saudara? Masih dalam suasana tahun baru. Saudara, saya mau 2022 ini kita aktif untuk bersaksi. Bersaksi itu bukan hanya secara verbal saudara ya. Atau saudara pikir bersaksi itu ya di gereja, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Amin. Yaitu apa? Kita mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Karena itu saudara, saya berharap di 2022 kita aktif bersaksi dan jangan malu bersaksi. Amin. Nah, mari kita siapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini yang Tuhan sudah adakan bagi kami. Kami sudah boleh berada di 2022 dan kami sudah menduduki dan memasuki serta kami boleh menikmati segala rancangan Tuhan dalam kehidupan kami di 2022 ini. Dan karena itu Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu sebelum kami beraktivitas. Biar Engkau memberikan kami rema dari membaca dan merenungkan firman ini. Dan dari pendengaran akan firman Tuhan, iman kami semakin bertambah-tambah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, saya mengajak saudara untuk melihat di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Judul perikopnya adalah ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Nah, saya melihat menyoroti ayat 8 dikatakan begini. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Saudara, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Kalau saya bertanya kepada saudara, apakah saudara sudah menikmati kebaikan Tuhan? Pasti saudara katakan yes, yes, yes. Ya kan? Mungkin saudara, kalau saya bertanya apakah Tuhan itu baik, pasti saudara bilang sangat baik, amat baik. Pertanyaannya adalah, apakah saudara baik kepada Tuhan? Nah saudara, Tuhan tidak minta kekayaanmu, Tuhan tidak minta asetmu, Tuhan tidak minta yang susah-susah untuk kita berikan. Tuhan minta yang sederhana saja. Jangan malu bersaksi. Amin. Ketika kita malu mengakui bahwa diri kita adalah pengikut Yesus, kita telah menyangkal bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang telah menebus dosa-dosa kita. Saudara, ketika saya diajukan ke pengadilan oleh karena kesaksian bagaimana, apa dan bagaimana saya menjadi Kristen tahun 92, dan saudara, dalam proses persidangan saya dituntut 4 tahun, dan sebelum putusan itu saya diberikan kesempatan untuk membaca pidato pembelaan. Dan saudara tahu, pidato pembelaan itu yang dari saya, karena ada 2 bagian, yang dari penasihat hukum dan dari saya. Nah, bagian penasihat hukum tentu adalah mereka mencurahkan kemampuan hukum mereka. Tetapi dari saya, ya saya menulis pidato itu berdasarkan kemampuan saya untuk berteologi. Ya saudara, dan tentu adalah Alkitab merupakan dasarnya. Dan temanya itu adalah Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Itu kesempatan bagi saya untuk bersaksi
kepada kurang lebih 5.000 pengunjung sidang waktu itu, yang boleh dikatakan mayoritas non-Kristen, 99% itu non-Kristen. Itu kesempatan bagi saya untuk bersaksi. Sebab kapan lagi saya berpidato dengan tema Yesus Tuhan dan Juru Selamat, bahwa di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan, di hadapan 5.000 pengunjung sidang, saudara. Dan itu kesempatan yang luar biasa. Di akhir pidato itu saya nyatakan sikap saya, putus tali tempat bergantung, hancur bumi tempat berpijak, keputusanku satu, mengikut Yesus untuk selama-lamanya. Saudara bisa melihat pidato, cuplikan pidato pembelaan itu di YouTube saya, saudara bisa cari itu cuplikan pidato pembelaan ya. Nah saudara, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso itu 6 bulan lebih berat daripada tuntutan jaksa. Jaksa menuntut 4 tahun, putusannya 4 tahun dan 6 bulan. Saya katakan, saya hanya mau bersaksi. Soal berat atau ringan sebuah hukuman itu masalah kedua. Nah saudaraku yang kekasih, ketika Yesus disalibkan, dia harus menanggung rasa malu oleh karena dosa-dosa kita. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa dia dipermalukan pada waktu itu. Dia begitu direndahkan dan dilecehkan oleh para tentara di Kalvari itu. Tidak hanya itu saudara, mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Itu sudah bisa baca di Matius pasal 27 ayat 30. Nah saudara, jika kita mendapat malu karena sesama kita manusia, itu memang porsi kita. Tidak ada penghinaan yang akan pernah kita terima di dunia ini yang dapat dibandingkan dengan rasa malu yang harus ditanggung oleh Yesus Kristus ketika di kayu salib. Bahkan di Lukas pasal 23 ayat 39, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Jika demikian, seharusnya kita tidak perlu kaget ketika orang-orang dunia menolak kita saat kita bersaksi tentang Kristus. Ini adalah bagian kita, orang-orang yang menjadi miliknya. Saya ketika pertama kali terima Yesus, ada cinta mula-mula, saya bersaksi. Saya tidak pernah takut. Dan pada akhirnya kesaksian itu saya harus bayar dengan 4 tahun dan 6 bulan plus dipukul babak belur di rumah tahanan negara Poso. Saudara, sangat disesalkan sampai saat ini banyak orang Kristen yang enggan, malu, dan secara terang-terangan tidak mau bersaksi tentang Kristus kepada orang lain dengan berbagai alasan. Mungkin sibuk, tidak cakap berbicara, takut ditolak atau ditertawakan dan lain sebagainya. Mari saudara, kita hari ini diingatkan supaya kita tidak merasa malu ketika harus bersaksi tentang Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6 begitu jelas. Dia yang telah menghancurkan kematian dan telah membawa kehidupan dan kekekalan, sehingga saudara dan saya tidak lagi dihukum, tetapi kita beroleh
kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kita hidup berdamai dengan Allah sehingga kita tidak lagi ditanya oleh malaikat di kubur, ya. Saudara, dulu saya paling takut mati karena tidak cukup amal saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para malaikat yang mungkar dan nakir yang menggunakan bahasa Arab. Ya, saya kan tidak tahu bahasa Arab. Ya saudara, itu bukan bahasa saya. Nah saudara, karena itu ketika Yesus telah mengambil alih, ya, dan menghancurkan dosa, ya, dan telah membawa kehidupan dan kekekalan kepada kita, ini merupakan sukacita yang besar bagi saya dan saudara juga. Amin. Paulus berkata begini di 2 Timotius pasalnya yang ke-1 ayat 12. Aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Petrus pun membicarakan penderitaan sebagai orang Kristen. Dia berkata begini, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Jika ia menderita sebagai orang Kristen, ya di ayat 16, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Saudara, di Lukas pasal 9 ayat 26, barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya. Saudara, kiranya di 2022 ini kita makin giat untuk menyelesaikan amanat agung. Kita bersaksi, kita menjadi saksi sehingga banyak orang dapat mengenal kebenaran. Ada banyak orang dapat mengenal jalan kebenaran dan hidup. Sebab ada banyak orang yang berdoa, tunjukilah kami jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus itu telah Yesus katakan secara tegas, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Mari saudara, kita bersaksi tentang Kristus melalui perkataan, tapi juga yang paling utama adalah perbuatan kita. Amin. Sehingga melalui perbuatan kita orang memuliakan Tuhan. Melalui perbuatan kita orang melihat, ya, ada kemuliaan Kristus dalam hidup kita. Seperti kalau sudah baca di Kisah Rasul pasal 11 ayat 24, ada seorang yang namanya Barnabas. Dia terkenal baik, penuh Roh Kudus dan iman, sehingga dikatakan sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Mari saudara, kita makin giat di 2022 ini bersaksi dan jangan pernah malu bersaksi tentang Kristus. Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengangkat dan menyelesaikan segala dosa kami, sehingga kami tidak dihukum, tetapi kami memiliki kepastian hidup kekal dalam kerajaan surga. Engkau telah menawarkan keselamatan itu kepada kami. Dan terima kasih, biarlah kami memiliki semangat untuk bersaksi dan tidak pernah enggan apalagi malu bersaksi. Roh Kudus memampukan kami. Berkati seluruh subscriber Galilea Network, seluruh sahabat Galilea, dimanapun mereka berada, biarlah hari ini kami semua mendapatkan kasih karunia Tuhan, sehingga apa yang dikerjakan dibuat berhasil. Kami tidak sakit-sakitan, kami tidak celaka, kami hidup di dalam damai sukacita. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti